Rekor sebagai oke. Oke, kita akan sampaikan apa-apa yang harus perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah sebagai berikut. Ini. Oke, oke. Kita dari awal ini harus dulu sepakat sebelum nanti berbicara tentang substansi, metodologi, dan teknis yang terjadi ke depannya. Kita dulu harus sepakat beberapa hal. Yang pertama, mak- ah, inti dari pemakalah atau inti dari penelitian kita itu adalah membuat makalah yang berkualitas. Anda ini calon-calon peneliti, calon dosen, calon pembina, pengajar, harus mulai sekarang dilatih dan mengarahkan semua kemampuannya untuk membuat makalah yang berkualitas. Minimal ada 6 ciri makalah yang berkualitas, yaitu yang pertama saya minta sekali untuk Anda bisa turnitin. Ya, turnitin makalahnya standarnya 24% ke bawah. Kalau tesis itu sebenarnya 5%. Sampai disertasi juga itu cuma 5%. Kalaupun toleransi paling-paling sekitar 15. Ya. Nah, ini 24% ini standar skripsi ini. Standar skripsi itu 24% saja. Ya. Oke, kalau S1 itu 24% skripsinya, kalau kita di pasca makalahnya 24% lah ya. Supaya tidak plagiasi. Mohon maaf ini masalah tafsir ini sudah berapa kali ini kami ajarkan ini. Sudah berapa tahun kami ajarkan. Mohon maaf kalau makalahnya sama-sama, kita turnitin, Anda sendiri turnitin, kemudian hasilnya 90%, 50%, mohon maaf. Yang Anda sampaikan itu, mohon maaf, itu sama. Istilahnya apa hal yang baru. Kalau begitu, jangan baca deh makalah tak. Sama aja, sudah aku baca tahun-tahun lalu, apa bedanya? Kalau Anda turnitin, ada analisis pribadi Anda, ada pendapat, ada analisis penajaman, ijtihad, atau contoh-contoh yang berbeda. Ah, kita tafsir yang Anda bawakan juga jangan itu terus atau beri terus Ibnu Katsir terus dan lain-lain. Nah, kalau begitu apa ya kan. Nah, cari yang berbeda. Yang kedua harus sesuai dengan pedoman KTI. KTI yang terbaru ada sekarang, pedoman KTI terbaru ya. khatamkan itu khatamkan itu baik-baik. Sekarang sudah beda mi fontnya, beda mi apanya, itu lihat baik-baik. Tentunya juga harus sesuai dengan KBBI yang baik dan benar, kamus dan tata bahasa yang tepat. Ya. Kemudian makalahnya dikumpul 2 hari sebelum presentasi. Khusus pemakalah pertama minggu depan itu tidak apa-apa 1 hari sebelum presentasi. Khusus pemakalah pertama. Tapi kalau pemakalah kedua sampai pemakalah selanjutnya, itu 2 hari sebelum presentasi. Ya, dan betul-betul presentasi ya, Sos Rahmat dan semua ini, ada itu biasa bukan presentasi, baca makalah. Beda itu baca makalah dengan presentasi. Kalau baca makalah itu ya makalah yang dibaca. Kalau dibaca makalah ya 2 hari sebelumnya dikumpul sudah tahu miku baca. Iya kan? Teman juga sudah tahu mina baca. Presentasi. Seperti ini, coba lihat 6 poin yang saya sampaikan ini, makalah berkualitas 6 poin. Ya kan? Ini kan bahasa tertulis. Nah, yang saya sampaikan sekarang bahasa apa? Bahasa lisan jadi beda, ya. Jadi beda. Ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Nah, atau besok-besok nanti Anda akan wawancara seseorang, kajian living Quran, kajian lapangan, ya kan? Anda wawancarai ini, bagaimana itu praktek ini di dalam sebuah tradisi tertentu. Berarti hasil wawancara Anda kan lisan. Anda tulis di tesis, merubah bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Itu juga. Jadi Anda harus pintar dua-duanya. Bahasa lisan dirubah menjadi bahasa tulis, bahasa tulis dalam bentuk makalah ketika Anda presentasi dalam bentuk lisan. Dua-duanya jangan beda-bedakan, ya. Kemudian makalahnya bentuk dalam bentuk Word ya, supaya saya lihat. Misalkan tadi pedoman itu mendelay. Pedoman ini begini, Word-nya bagaimana, fontnya bagaimana, ukurannya bagaimana. Maka di grup itu kirimkan dalam bentuk Word supaya saya tahu Anda sesuai pedoman atau tidak, mendelay atau tidak. Ada yang mendelay di laptop saya akan cocokkan. Ini sesuai aplikasi atau tidak ini. PDF juga bisa untuk teman-teman Anda itu atau untuk dibaca di HP ya. Nah, jadi Word dan PDF saling ini bukan garis miring, harusnya dan Word dan PDF dikirim dua-duanya. Dan saya sunnahkan dan tidak saya wajibkan PPT.
Kalau ada PPT-nya, Anda punya nilai plus. Kalau tidak ada pun, ya enggak apa-apa. Tidak ada nilai plusnya, ya, tapi tidak mengurangi nilai Anda. Tapi kalau mau lebih bagus, ada PowerPoint-nya. Supaya mengajarkan Anda, nah ini, PPT itu supaya Anda nanti akan seminar proposal. Nah, ada juga PowerPoint-nya itu, ya kan? Belajar memang dari sekarang. Dan tentunya Anda membuat makalah sesuai dengan cara kerja mazhabut tafsir mata kuliah ini wa manahijuhu, ya. Nah, disesuaikan ini, disesuaikan cara tata kerjanya ini sehingga menghasilkan saya hanya sekitar 6 ini yang saya ingin sampaikan makalah berkualitas, ditambah juga saya minta itu tadi kalau bisa pakai laptop, kalau bisa hadirnya tepat waktu dan sebagainya. Tapi satu tambahan dari dosen kedua, Prof Ahmad itu memiliki satu tambahan, ya. Saya sampaikan memang sekarang dan saya sekarang sudah rekam. Besok-besok kalau bilang tidak pernah sampaikan itu Irham Prof. Ada rekaman saya ini. Ya. Apa titipannya kemarin Prof Ahmad kepada saya sebelum saya masuk? Bilang kita mau dulu. Ah, dia sampaikan bahwa publikasi. Karena beliau pernah dulu adalah ketua LPM, ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Dia sangat menekankan kalau Anda mau dapat A, harus ada artikel yang Anda publikasikan. Publikasi berarti sudah terbit. Apakah makalah Anda sekarang, atau mungkin skripsi Anda, atau ada makalah lain, yang penting publikasi, ada namanya Prof. Ahmad, ada juga nama saya, ada juga nama Anda yang pertama. Ya, boleh. Atau ada nama yang lain yang bisa membantu Anda, boleh. Ya, jadi minimal ada 3 nama, bisa lebih. Nama pertama adalah nama Anda. Tulis nama Anda, kan Anda yang buat. Tuliskan namanya saya, namanya Prof. Ahmad, dan seterusnya. Publikasi. Mohon maaf, kalau Anda sekedar submit, submit itu gampang. Kayak email, kirim email, selesai nih. Tapi belum tentu terbit. Kalau submit itu memungkinkan, belum tentu Anda dapat A. Paling-paling C, J atau berapa kalau sekedar submit. Gampang sekali kalau submit jurnal. Ya. Tapi beliau tekankan, ingat, Irham kasih publikasi. Kalau nanti di akhir pertemuan, makanya beliau masuk kedua. Jadi ada kesempatan ini 16 pertemuan berarti 4 bulan. Cari jurnal biar tidak terakreditasi. Yang penting jurnal, ya. Kalau terakreditasi lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak jangan dipaksakan karena yang terakreditasi itu eh, antrinya lama, ya. Nah, perkirakan 16 pertemuan dari sekarang berarti 4 bulan dari sekarang. Yakinkan penerbit atau editor jurnal dalam waktu 3 bulan ini sampai 4 bulan harus terbit jurnal Anda. April biasanya sih Juni, Juli misalkan terbit. Jangan nanti Desember, error itu nilaimu kalau nanti Desember baru terbit, ya. Jadi saya informasikan memang apa yang beliau pesankan sebelum saya masuk. Publikasi ilmiah, ya, publikasi ilmiah. Kalau tidak salah kemarin, alhamdulillah UIN itu nasional itu publikasi ilmiahnya itu 6 atau 5 besar, ya. Dan di antara 50 prodi lebih, ya, dari UIN itu kita sangat bersyukur. Tafsir itu publikasi terbanyak ketiga. Kalau agama kita yang paling pertama, agama. Di atas tak ini fisika dengan biologi. Fisika yang biologi yang paling banyak agregasi Sinta, jurnal dan Scopusnya. Ya. Yang ketiga itu kita dari pihak agama. UIN kan ada jurusan umum, ada jurusan agama, ya, S1, S2, S3. Oke. Tafsir, ilmu Al-Quran tafsir S2 pasca itu pertama agama atau ketiga se-UIN Alauddin yang menyumbangkan publikasi yang paling banyak. Nah, salah satu ini senior-senior Anda sudah banyak mempublikasikan makalah-makalahnya. Ya, saya kasih trip ini. Anda punya skripsi, Anda punya risalah, makalah, skripsi S1 misalkan. Saya minta isi itu skripsi Anda yang 60 lembar lebih, jangan kasih jadi satu jurnal. Jurnal itu cuma 5, 7 halaman, 10 halaman. Bayangkan 60 halaman menjadi 5 halaman, 7 halaman. Rugi Anda. Ya, yang benar itu satu skripsi, 3 rumusan masalah misalkan, bisa jadi 3. Satu rumusan masalah, satu artikel, rumusan masalah kedua, satu artikel, rumusan masalah ketiga, satu artikel. Atau bab 1, bab 2. Kalau bab 1 kan pendahuluan, ya. Bab 2, satu artikel, bab 3, satu artikel, bab 4, satu artikel, terserah, atur saja. Yang penting
satu skripsi, nanti jauh tesis Anda juga, Anda publikasikan, itu jangan satu tesis, satu disertasi, satu jurnal, rugi. Apalagi kalau tesis minimal 100 halaman, nah, jadi bisa Anda peras itu menjadi beberapa artikel. Jadi nanti Anda besok-besok jadi peneliti, jadi dosen, banyak penelitian Anda. Ya, seperti ini, ya, Anda bisa memiliki banyak makalah ya. Nah, itu ya. Jadi itulah mungkin pesannya Prof. Ahmad bahwa ingat beliau sangat menekankan makalahnya itu perlu dipublikasikan ya. Publikasikan. Sebelum kita melangkah berikutnya, ada mungkin yang ingin bertanya? Silakan. Sudah hampir 1 jam ini. Sudah masuk jam 5 Saya, ini. Silakan. Ustazah Wahida. Wahida. Wahida itu anak pertama ya? Anak pertama Ki iya, Wahida. Oh, iya, cocok Ki Ustaz. Wahida. Cocok, cocok, cocok. Cocok nih. Cocok sekali. Oke, silakan. Ini Ustaz yang turnitinnya kan materi mazahib sudah seperti tadi dijelaskan bahwa sudah sering kali mi berulang. Hmm, hmm, Nah, hmm. bagaimana kalau ada yang pakai aplikasi anu Ustaz itu yang supaya turun itu turnitinnya yang Aplikasinya? parafrase? Ya, bukan Pak. Iya, iya, iya. Anda harus bisa parafrase. Boleh parafrase. Paling bagus itu jangan pakai aplikasi parafrase. Anda sendiri. Anda sendiri Oh, yang bagus parafrase. Sudah beberapa bulan memang ini ada yang pakai aplikasi parafrase. Mohon maaf, itu bahasanya kacau. Sama juga kalau iya, pakai aplikasi terjemahan, terjemahan Inggris langsung. Cepat memang, tetapi kacau. Kacau. Ya kan? Itu aplikasi parafrase, itu aplikasi turni, itu aplikasi terjemahan. Yang buat itu manusia. Otaknya Wahida ini yang buat adalah Allah. Yang mana pintar? Ciptaan Allah atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Itu. Itu ya. Jadi begitu. Jadi nanti sepintar-pintarnya robot, sepintar-pintarnya aplikasi, tidak ada kalau pintar kini akal yang Allah ciptakan langsung dari Tuhan alam semesta. Begitu. Ya. Jadi para perase boleh, tapi para perase sendiri. Tapi ingat, jangan hilangkan intinya. Ada biasa itu saya dapat para perase menghilangkan kata tidak. Bahaya itu menghilangkan kata tidak. Imam Syafi'i tidak berpendapat. Padahal berpendapat. Wah, itu kata-kata tidak itu bahaya itu. Kalau dihilangkan ya. Jadi parafrasenya harus mantrap ya dan seterusnya. Itu belajar memang dari sekarang apalagi membuat tesis. Ini semester 2 ini sebenarnya target kita itu kalau operasional itu sudah bisa seminar proposal semester 2. Semester 3 sudah seminar hasil. Semester 4 sudah ujian meja. Wah, begitu. Mau maaf ini, jangan kasih lewat-lewat semester 4 ya. Menyumbang gitu ke negara. Iya. Harusnya itu selesai ke semester 4. Tapi kalau semester, mau maaf, selesai ke semester 7, berarti membayar ke sampai SPP semester 7, bayar terus ki. Lebih baik simpang uang panai itu Ashabul Kahfi dengan Ibnu Furqan, iya kan? Ya kan kalau belum menikah, simpang uang panai daripada menyumbang ke negara, iya kan? Atau untuk panti asuhan, masjid kah, atau apa ke? Daripada lumayan SPP itu kan 4 koma, iya kan? Kali kalau 7 semester ku selesai, masya Allah. Terlambat ke 3 semester, berarti 12 juta kita menyumbangkan ke negara. Padahal tidak kuliah kini, ya dan seterusnya. Oke, oke. Begitu. Jadi turnitinya betul-betul diparafrase atau kasih contoh-contoh yang lain. Anda ada dapat di senior atau di Google tentang makalah ini, contohnya kitab ini, Anda pakai kitab yang lain. Belum ini. Iya kan? Ini. Iya kan? Cari contoh yang lain. Itu sebagai tambahan wawasan. Jangan itu terus, itu terus. Kentara itu. Kentara itu. Ini misalnya contohnya. Ini misalnya contohnya. Ini misalnya bilang. Makanya sama. Jadi itu tadi saya katakan yang pertama. Contoh-contohnya atau penjelasannya ramu dengan seksama dengan baik. Transliterasinya diperbaiki, pedoman KTI semua dilengkapi. Ya, ada semua poinnya. Kalau 6 poin ini bagus, insya Allah. Apalagi Anda rajin, insya Allah. Tidak bukan janji saya, tetapi insya Allah dapat A. Tetapi kalau makalahnya mohon maaf tidak berkualitas, apa ya? Paling tinggi itu mungkin B plus, A minus, dan seterusnya itu lagi sudah banyak ditambah itu Rahmat kalau begitu amin ya. Oke, kurang lebih begitu penjelasan dari saya Ustazah Wahidah. Ada mungkin yang lain? Ustaz Jibril ini sudah garuk-garuk kepala mungkin ini sudah gatal kepalanya mau bertanya, silakan
atau ada mau pertanyaan atau Tapi sanggahan Ustaz, atau protes atau apa? Oh, sesabul kafi. Ah, silakan. ya, Kita ini eh, toleransi. Jadi mumpung pertemuan pertama ini mau protes, mau marah, instruksi, saran, bilang memang kok. Ya memang ya. kita itu kan harus, wasyawirhum fil amri. Iya. Jangan ada diktator. Ah, silakan. Jadi Hmm. yang saya mau tanyakan ini Stas, yang dalam bentuk war itu dikirim karena beda-beda warnya laptopnya orang Stas. Jangan Kirim sampai Word. Makanya dua kirim Word dan PDF. Ya, iya Stas. ya. Jangan Kalau sampai PDF tidak terbongkar Ki. Kalau PDF itu tidak terbongkar, bisa dibaca di HP. Ya kan? Kalau Word baca di HP atau jangankan baca di HP, di laptop juga dibaca, ya tetap bongkar sedikit. Tetapi ada bukan itu yang ingin saya lihat. Kalau Word-nya itu saya melihat Word font apa dipakai, ukuran apa, mendeley atau tidak, iya kan, tebal tipisnya, aplikasi apa dipakai, itu kentara itu kalau di Word. Dan saya sudah setting itu di laptop saja. Oh ini nak pakai, ini nak pakai. Dan mau maaf, bisa saya tebak. Ini misalkan ini ada satu makalah langsung download. Anda download makalah itu langsung ubah saja mau maaf, ubah saja namanya, itu kentara. Harusnya tertulis itu komputer. Kan setiap komputer ada nama tak? Misalkan Ashabul Kahfi komputer. Adminnya Ashabul Kahfi komputer. Ya kan? Ternyata saya buka, saya bisa kecak-kecak sedikit itu, gampang itu. Oh, ini author atau pengarangnya, pemiliknya ini Word. Misalkan Wonosobo, ya Wonosobo namanya Ahmad, Ahmad Wonosobo dari Jawa. Kentara, copy paste. Dari kampus lain ini nambe. Itu kentara. Beda kalau saya sendiri yang ketik, saya save sendiri. Itu terbaca Word Irham komputer. Ya kan ada terbaca biasa begitu namanya komputer atau minimal Makassar atau ada tandanya lah. Ya kan? Atau ada baru-baru dibuat ini 2024. Ada juga itu. Saya bisa baca gitu. Oh ini Word Word apa ini dipakai ini artikel. Tertulis dibuat tahun 2015. Masa ini Ashabul Kahfi buat makalah tentang Mazhab 2015? Bisa itu. Oh, makalahnya orang lain ini. Makalahnya orang lain ini yang dibuat oleh siapapun itu ada catatan saya hack ini Word. Oh, 2015 nah buat ini. Kentara. Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi paste. Begitu. Kentara. Jadi begitu ya. Jadi silakan mainkan, mainkan. Jadi pentingnya Word itu saya pakai ada yang ingin saya lacak di situ bentuk Word. Kalau PDF untuk dibaca, Word itu untuk dianu. Ada hal-hal yang bisa kami anu lacak kualitasnya di situ. PowerPoint juga lebih-lebih supaya itu untuk presentasi. Jadi Word lain fungsinya, PDF lain fungsinya, anda membuat PowerPoint juga, lain juga porsinya. Tiga-tiganya ini saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Begitu Ustaz Sabul Kafi. Ada semua tintinya ya. Sama-sama kita. Kapan kita pakai celana celana training, kapan kita pakai celana hitam, kapan kita pakai sarung, ya kan? Ada semua porsi-porsinya, ya kan? Nah, itu juga ada namanya. Kapan Word PDF ini, makanya penting ini semua. Saya tuliskan di kontrak perkuliahan awal kita. Fahim tum? Alhamdulillah. Fahim tum? Fahim Belum, lah. Pi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu, saudara-saudara. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau Saya bilang, Ustaz. jangan mistos, jangan mini. Wahidah. Oh, ya, bagus gini. Wahidah nih, dia yang paling cantik, dia juga paling cerewet. Iya kan? Iya, iya. Biasa begitu, biasa perempuan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Supaya ada yang bumbu-bumbu ini. Kan ini kita dianjurkan untuk publikasi Ustaz, namun sebelumnya belum sama sekali kita ini belum pernah bikin jurnal atau apakah, jadi bagaimana itu prosedurnya Ustaz? Apa dulu yang harus dilakukan yang pertama kalinya? Pertama, cari dulu jurnal. Setiap kampus ada jurnal. Yang kedua, cari jurnal yang sesuai dengan scopes atau tujuan pembahasan jurnal itu. Anda misalkan ini, jurusan tafsir, cari yang ada khusus tafsir. Atau ada yang umum, studi Islam. Ya, studi Islam atau dirasa Islamiyah, boleh. Ya kan? Ada juga biasa, jangan ambil ya, kalau Anda ada jurnal, jurnal khusus fikih, enggak boleh. Jurnal khusus ilmu fisika dan matematika, enggak boleh. Kita ada jurnal yang sesuai dengan skopsnya. Kemudian buka itu jurnal, kemudian cari template-nya, template itu semacam bagaimana bagannya.
Ya, rata-rata itu biasa bab satu pendahuluan, metodologi, bab 2 pembahasan, isi, kemudian apa kesimpulan, daftar pusaka. Jadi memang memang beda-beda sedikit kianunya template-nya. Nah, itu. Dan masing-masing jurnal mungkin beda cara pengutipannya. Ada pakai footnote, ada pakai indnote, beda transliterasinya, iya kan? Nah, ada yang pakai SH, kalau kita di UIN bukan lagi SH tapi S titik bawah. Ikuti apa petunjuknya, pedomannya setiap jurnal beda-beda. Nah, ada juga bahkan mau abstraknya itu kasih bahasa Inggris atau kasih bahasa Arab atau bisa juga full Indonesia. Nah, iya, iya. Ada jurnal yang bahkan yang membayar, ada juga yang gratis. Nah, ya, yang pilih saja yang mudah bagi Anda, ya. Makanya saya tadi awal sampaikan tidak apa-apa kalau hanya makalah biar tidak pakai Sinta, ya. Nah, kalau Sinta paling bawah itu Sinta 6. Kalau nanti tesis Anda, tesis itu minimal bersinta, ya. Kalau nanti membuat Anda tesis itu harus ada publikasinya. Tapi kalau makalah yang penting artikelnya dipublikasikan biar tidak bersinta. Nah, gitu ya. Nah, silakan pilih dan pelajari masuk di webnya itu jurnal, komunikasi dengan editornya, ada template-nya di situ, download, rubah makalah Anda dalam bentuk template sesuai dengan itu. Bukan template lagi UIN, template apapun itu. Template jurnal, nah beda-beda semua. Jangan lagi pakai pedoman KTI UIN itu khusus itu. Kalau untuk skripsi dan seterusnya. Tapi kalau template, template itu jurnal beda-beda setiap negara, beda-beda setiap pulau, setiap kampus beda-beda. Di Sulawesi Selatan saja mungkin beda-beda antara Palopo dengan anu, tergantung editornya apa yang dia sepakati. Nah, jangan merubah, ya. Kenapa? Banyak itu artikel ditolak, baru disubmit tolak, tidak sesuai dengan template. Nah, baru tidak, belum petisinya dibaca, editor biasa begitu, malas nih. Tidak sesuai dengan template. Dan yang paling utama adalah bagus itu kalau ada kenalan tak. Tadi di Palopo ada kenalannya. Di Sengkang, apa tahu ada jurnal di situ, ada kenalan tak. Di situ Ki, paling enak itu, ya. Ya paling enak. Bisa Ki komunikasi lewat web, ya kan? Bisa langsung ditelepon kan kalau ada kenalan tak kan. Ada kedekatan personal. Itu, ya kan? Bisa diterbitkan kita ini dalam jangka 3 bulan, 4 bulan. Karena diwajibkan nggak dosen kedua aku. Oh, boleh. Sudah. Jadi kutanya memang Maki itu, ya. Besok-besok tidak kubahas ini bukan berarti tidak ditagi. Nanti ingat pertemuan ke-9 Prof. Ahmad nanti pasti akan mengulangi kembali ini dan Prof. Ahmad lagi pasti di akhir pertemuan final bukan lagi makalah-makalah revisi dia minta. Kalau saya masih minta revisi sih. Kalau beliau minta mana link publikasi makalah Anda. 8 orang ini 7 orang ini harus ada semua. Kalau tidak mohon maaf tidak sempurna nilai khusus beliau, ya. Khusus beliau. Jadi masing-masing dosen itu ada penekanan-penekanannya. Kalau saya penekatannya makalah berkualitas yang begini, isinya juga bagaimana? Ya itu, itu. Ada juga sekedar presentasi saja, sekedar hadir atau juga berbasis publikasi. Jadi masing-masing dosen beda cara menilainya, ya. Kalau begitu, padukan semua itu, padukan semua itu. Oke. Oke, masih ada mungkin pertanyaan? Hmm. Ansas bisa minta nih Silakan, tas silakan. ini Ustaz Rahmat, silakan. bisa minta ini KTI baru Ustaz, yang terbaru karena saya belum pernah saya lihat ini yang KTI terbaru pedoman. Tidak ada pedoman TI terbaru. Wah, 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 Iya. wah. Oke, oke, oke. Kalau begitu sekarang, Kemudian ya kemudian apa? berarti wajib ini Ustaz pakai mendelay. Ya, wajib. Kemudian yang publikasinya tidak bisa dia Ustaz di tafsir. Ah, Kalau di upload di jurnal tafsir tidak terhitung itu. boleh sih. Walaupun beliau tafsir belum akreditasi bisa, bisa sih, Bisa. bisa sih tafsir. Ya, Oh, kecuali tesis Anda tidak boleh kalau tesis. iya. Tesis harus Kan Sinta. makalah jenis Ustaz. Nah, kalau makalah boleh, boleh. Ya, kalau makalah Iya. boleh. Nah, silakan. Tidak apa-apa. Nggak Oke. apa-apa, boleh channel tafsir atau jurnal apapun itu komunikasi langsung dengan editornya. Tapi ada bisa kirim Ustaz, ada bisa ini. Nah, komunikasi dengan itu, ya. Oke, oke. Nah, sekarang saya sudah upload pedoman KTI terbaru. Sedang loading, nanti sedang pelajari. Pelajari saja atau cetak kalau mau lebih bagus cetak ya, atau apa, terserah. Oke, sudah ada nih, pelajari itu. Ada yang baru-baru cetak final itu.
Nah, ya. Tapi memang kemarin kita FGD dan saya juga sudah menulis dan secara lisan juga saya sampaikan ada sekitar 10 poin masukan saya ya kepada tim penulis yang perlu diperbaiki. Tapi semoga nanti ada edisi revisinya ya. Tapi tidak apa-apa, ini dulu untuk sementara ya. Anda fontnya sudah berbeda, daftar isinya juga sudah pakai MOC. MOC itu sudah otomatis. Biasa itu kalau kita rubah halamannya dirubah, daftar isinya dirubah, tidak sama ya. Nah ini kalau sistem otomatis MOC namanya, cek dirubah ini otomatis berpindah sendiri, berubah sendiri ya. Dan banyak lagi yang berbeda. Oke, masih ada lagi? Ustaz Jibril, Ustaz Ibnu, Ustaz Fatur ingin bertanya, adakah? Adakah? Saya lagi Ustaz. Wahidah, silakan Wahidah. Yang penting bertanya terus mau ke Wahidah sampai mau puas ini. Nggak apa-apa. Biasanya itu kan harus dipakai Mendeley Ustaz. Hmm. Kan biasanya kalau pakai Mendeley, kalau saya biasa pakai, biasa kalau berulangi lagi bukunya sisa namanya Mami Ustaz, tidak Bisa terulang bisa diedit, nama bisa diedit. bukunya. Oh Edit bisa dia. dia Ustaz. Iya. Ada caranya diedit, saudara. Ada. Karena Jadi bisa biasa Ustaz secara tuh manual. sama Pelajari sama itu edit. pengarangnya, tapi beda Hmm. bukunya. Jadi Hmm. kalau buku Timilai biasa namanya saja, jadi padahal beda Bisa buku. diedit itu. Bisa. Ada bisa manual itu. Ya. Jangan kan begitu. Misalkan ini ada manuskrip, belum ada dicetak apa manuskrip, tulisan tangan, itu juga bisa diedit. Iya kan? Bahkan atau cuma ada di Maktabah Samil atau apa, tidak ada anu udah, itu juga bisa diedit. Kalau ada di Maktabah Samil, ada caranya. Yang tiga, tinggal di pedoman, stylenya dilihat. Style apa ya? Nah, style apa ya? Bukan Miturabi yang itu. Apa lagi kemarin itu? Aku lupa ya. Kalian Itu sesuai dengan stylenya. Itu. Alhamdulillah. Sesuaikan, sesuaikan. Apa lagi? Masih ada? Apa lagi? Sudah. Oke. Kemudian, Habis Ustaz, masih ada Ibnu, Iben. Nama anu Ustaz, panggilannya Ibnu Iben, Iben, Ibnu Furqon. rekomendasi anu Silakan Ustaz, Iben. rekomendasi rujukan untuk mata kuliah buku bacaan Ustaz, Hmm. rujukan Di bukunya. RPS itu sudah lengkap. Bahkan itu standar sekali itu. Belum kita baca RPS kakak apa? Belum Ustaz. Belum baca RPS kak? Belum. Baca situ. Banyak di situ. Ya. Bisa Mazahibut Tafsir, bahkan karya Ignaz Golzeher. Bahasa Jibril pernah baca itu di Mesir. Ini sih bahasa ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sih, Mazahibut Tafsir Ignaz Golzer ini orang orientalis yang buat itu. Jibril pernah baca bukunya itu Jibril. Yang mana Ustaz? Di buku Mazahibut Tafsir kalau bahasa Arabnya Ignaz Golzer, orang orientalis ini, orang barat yang buat. Tidak pernah baca bukunya itu. Belum Mazahibut Ustaz, Tafsir belum. itu karya itu. Kalau ada bahasa Inggris sebenarnya buku aslinya. Ada juga mungkin terjemahan Indonesianya. Kalau terjemahan Arabnya itu memang judulnya Mazahibut Tafsir. Ya. Dan seterusnya atau tafsir wal mufassirun juga boleh. Atau yang terbaru tafsir wal mufassirun fi Staubihi Jadid ada juga. Dan beberapa referensi itu ada di Mazahibut Tafsir itu. Silakan lihat. Al-Itqan dan seterusnya itu ada ya. Itu banyak itu metode. Ada juga buku yang Indonesia itu Prof. Rusdi Halid, buku bagaimana kumpulan-kumpulan metode-metode tafsir. Itu ada ya. Ada yang seterusnya. Oke. Eh, Lihat referensi dan mata kuliah apa cabang-cabangnya, apa sub-subnya, pembahasannya di RPS itu. Ya, oke, oke. Silakan baca. Ada karena sekarang saya akan jelaskan sebelum masuk RPS. Kalau RPS itu gampang ya, tinggal dibaca ya. Tinggal bagi-bagi kelompok apa itu aman. Referensinya juga sudah ada di situ. Setelah ini slide berikutnya saya akan sampaikan apa-apa yang harus Anda perdalam sebelum membuat makalah. Nah, itu. Kalau masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau masih ada, kita masih di slide ini. Bagaimana? Adakah? nanti saya di luar dari ini, saya di luar dari materi Bilang, kalau pertanyaan. dari Mandiri. Saya ini mengenai apa namanya Zoom, Sas. Tidak ada Kenapa itu? dari prodi atau dari pasca yang sediakan gitu, Sas, untuk non Oke. reguler Ini ini sumnya karena siapa ini?
Sumnya siapa ini? tidak ada fasilitas yang digunakan. Iya, Ah, sumnya siapa ini? Zoom perkuliahan. Iya, Ini sumnya Zoom siapa punya ini? Zoomnya kelas Ustaz. Apa namanya? Kunci-kunci apa? Uang Jadi pribadi mau untuk berakhir anu. ini. Begitu ya semester Berapa lalu juga. berapa belikan Zoom ini? Nah, tidak, setiap bulan jadi bayar Ustaz. Oh, kapan terakhir lagi? Kapan kapan habis? Bulan depan tuh Ustaz. Baru-baru Oh, ini kali kalau ini. habis nih, ku kasih ke sumku. Ada sum pribadiku. Nah, ayo, Oh, iya Ustaz. ayo, Terus, ayo. Ya, gua suka anu pribadiku. Jangan berlaku anu. Saya aturkan ki selama ku ajar ki sampai 1 bulan 2 bulan itu mau terus pakai. Ya. Iya kau Zoom ini tidak bisa co-host di. Saya Zoom pribadi saya yang saya beli kemarin bisa jadi co-host tahu ah. Kau terbatas kiri. iya Ustaz. Oh iya. Oh, oke oke. Kalau begitu nanti saya sediakan. Tapi habis pi, tak kalah habis pi. Tuh. Iya Ustaz, iya. Iya, Syukur iya, Ustaz. tak kalah habis pi. Khusus mata kuliah saya. Iya. Oke. Ada lagi? Habis? Oke, oke. Semester lalu Anda sudah pelajari semester 1 tentang filsafat ilmu. Semoga Anda sudah memahami dan sudah betul-betul mengaplikasikannya. Ya, dalam membuat makalah, 3 hal ini menjadi rumusan masalah mazahib tafsir dan makalah apapun itu atau tesis apapun yang Anda buat atau artikel jurnal yang Anda buat. 3 ini. Ya, Ibnu Furqan, tahu gitu Ibnu Furqan, apa itu ontologi? Atau baru mendengar? Udah makhluk apa itu Tahu ontologi? Ustaz, tempat pelajari kemarin Ah, Ustaz. apa itu bedeng? Ontologi itu Ustaz, ya, kalau dalam ilmu filsafat itu membahas tentang definisi Ustaz, Oke, oke tentang apa bagus. itu apa. Aksiologi, aksiologi, Kalau aksiologi itu eh, mungkin lebih ke anu, Ustaz, nilai suatu nilai makna tersebut. tujuan, manfaat, hikmah, Ya, urgensi. Ustaz. Oke. Satu lagi epistemologi, Kalau epistemologi itu Ustaz berkaitan dengan teori Ustaz. Teori. teori atau selain selain definisi dan selain manfaat. Ya, selain onto, selain aksiologi urgensi, maka itu adalah epistemologi. Ya, oke oke. Apakah pembagiannya, kategorisasinya, eh, eh, berapa, eh, apalagi metodenya, betul teori-teori yang lain berkaitan tentang itu. Ya, sejarahnya, ya, epistemologi yang banyak. Oke. Makanya nanti kalau makalah, rumusan masalah pertama itu onto, rumusan masalah kedua itu epis, rumusan makalah ketiga aksiologi. Ya, termasuk makalah pertama nanti itu berbicara tentang bagaimana itu tentang mazahibut tafsir. Itu hendaknya dibaca baik-baik. Ya, Anda harus bisa memposisikan ontologinya apa, mazahibut tafsir, dan bagaimana urgensi yang berbeda antara keduanya. Ya, epistemologinya dan seterusnya. Karena nanti ini harus kita nanti pertajam supaya lebih mantap lagi. Ya, itu nanti gambaran umum tentang mazhab tafsir wa mana hijuhu. Berikutnya ini yang perlu kita penting utamakan. Ingat, berbicara tentang yang pertama dulu ontologi atau definisi, ya. Nah, ini yang catatan saya, ya. Harus jangan lupakan tentang etimologi atau makna bahasa, gitu ya. Ya. Jadi harus harus tahu itu. Dan makna bahasa itu terbagi atas 2. Ada namanya makna awal dan ada namanya makna pengembangan. Ya, contoh, contoh, qoro'ah terambil daripada Quran itu terambil dari kata qoro'ah, ya kan? Fatur, apa artinya qoro'ah itu Fatur? Apa itu artinya qoro'ah itu Fatur? Membaca Ustaz. Membaca. Itu membaca bukan makna awal. Itu qoro'ah membaca itu artinya makna pengembangan. Makna awalnya apa?
Nah, Ibnu Furqan apa makna awalnya Qur'ah? Baso, Jibril, apa makna awalnya? Ibnu Furqan, silakan. Baca Ustaz. Baca makna pengembangan. Makna awalnya apa? Makna dasarnya apa? Hmm. Makna awalnya namanya al-jam'u wad-dhammu, mengumpulkan dan menghimpun. Nah, kan biasa didengar itu atau baru ya? Atau lupa-lupa ya? Nah, itu itu. Jadi qira'a itu makna awal etimologi, makna awalnya al-jam'u wad-dhammu. Ah, berkembang itu membaca. Namanya orang membaca dihimpun. Ya kan? Dibaca buku, bukan itu B. U U K U. Ya kan? Gitu kan? Namanya membaca buku. Dihimpun itu. 4 huruf langsung. Pak. Nah, itu kan? Buku. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Buku. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Nah, berarti ada makna awal, ada makna pengembangan. Nah, contoh, wahidah. Eh, Ibu itu wahidah artinya wanita yang kita hormati yang telah melahirkan kita, ibu. Ibu ya. Tetapi mengalami makna pengembangan ada ibu guru, ibu dosen, ibu RT, ibu desa, ibu lurah, iya kan? Ibu-ibu dan sebagainya, iya kan? Nah, apakah dia yang melahirkan kita? Tidak, ibu dosen, ibu doktor, ibu prof, bukan dia yang melahirkan kita. Satu ji itu wanita yang melahirkan kita satu ji, mama kandung. Tapi kenapa dia dipanggil ibu? Makna pengembangan. Oh, sama-sama, tapi ada namanya hubungan benang merah antara makna awal dan makna pengembangan. Ya, yaitu apa hubungannya? Ibu yang mengandung kita ini. Oh, sama-sama wanita yang kita hormati. Ibu kandung dihormati, sangat berjasa. Ini ibu ini juga kita hormati, kita panggil ibu. Nah, ya kan ibu prof kita, oh dosenta ibu prof ini, ibu prof Zahra, ibu prof Halimah, ibu prof Andi Miswar, kita panggil semua itu oh ibu doktor karena kita wanita itu adalah guru kita. Nah, ya kan kita hormati juga, sama juga dengan orang tua kita yang hormat. Berarti benar-benarnya adalah ibu adalah panggilan kehormatan, panggilan penghargaan. Oh, begitu ya. Nanti yang akan membawa tentang apapun itu, Anda membahas tentang mazahib tafsir, manahij tafsir, membahas tentang apa itu tahlili, apa itu jumali, apa itu tafsir sufi, tafsir lugawi, ya kan? Dan seterusnya. Oke? Maka maka ingat, ingat Anda harus apa? Anda harus melihat makna etimologinya. Melihat makna etimologinya dengan seksama. Ya gitu. Itu harus melihat etimologinya ya. Nah, dan seterusnya. Itu harus diperhatikan baik-baik. Nanti ada dua ini. Nanti ada dua. Nanti ini poin 12 dengan poin kontekstual ya. Nanti ada sebenarnya berubah ini. Tapi nanti minggu depan saya sampaikan itu ya. Ada namanya makna kumbangsa dengan semantik toshiriko itu, izuzu ya. Jadi tafsir bayani itu dirubah dengan makna kumbangsa, tafsir politik itu dirubah dengan eh, tafsir eh, semantik izuzu yang itu orang Jepang itu. Itu penting itu juga harus Anda pahami supaya ada wawasan kontemporer Anda ya. Dan seterusnya itu. Oke, jadi Anda harus tahu mukoran itu secara bahasa apa etimologinya, maudhui itu apa etimologinya, apa makna awalnya, apa pengembangannya dan seterusnya. Contoh, saya berikan contoh untuk khusus pemakalan pertama minggu depan, sekaligus penajaman mata kuliah kita hari ini, yaitu kata mazhab dari kata zahabah, mazhabun mazahib. Ya kan? Apa makna dasarnya itu? Makna pengembangannya mazhab. Ya, makna pengembangannya mazhab itu ya aliran-aliran. Cuma kalau mazhab itu adalah aliran fikih. Kalau firqoh aliran ilmu kalam atau teologi. Kalau mazhab apa? Mazhab terambil dari etimologi lagi zahabah. Zahabah itu artinya pergi, pergi. Ini makna pengembangan semua, pergi.
Zahaba wa iyaban. Iya kan? Zahaba, zahaba. Zihaban wa itu zahaba pergi. Tetapi zahaba juga pengembangan dan ada makna awalnya. Contoh, zahabal ulama'u. Bisa juga bukan hanya artinya pergi, tetapi berpendapat. Ya, zahab juga itu artinya emas. Itu semua makna pengembangan. Tapi apa makna awal dari zahabah? Nah, saya berikan rekomendasi berbicara tentang etimologi. Nah, sekarang slide kita ini etimologi. Kalau berbicara etimologi, mata pelajaran apapun itu, ya bukan hanya ini, etimologi. Mata pelajaran apapun itu, jangan lupakan kamus. Jangan lupakan kamus. Ya, jangan lupakan kamus. Kamus bahasa. Mu'jam Maqais Lugah. Kemudian lisanul Arab. Apa lagi? Mufradatul Quran. Al-Asfahani. Itu jangan lupakan itu. Ya, untuk melihat makna etimologinya supaya kajian bahasa Anda, definisi Anda tajam. Dia itu. Oh, zahaba itu makna dasarnya ini loh. Nah, cuma jangan disampaikan sekarang ini, iya kan? Nah, nanti minggu depan kita bahas. Semoga pemakalan minggu depan tahu makna awalnya. Makna pengembangan bisa artinya pergi, bisa artinya emas. Kalau begitu apa hubungannya? Pergi dengan emas. Pergi emas, berpendapat. Apa hubungannya itu? Ah, itu. Oh, ternyata begini, 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 dan begini. Ah, sejadi secara etimologi maknanya begini. Secara terminologi, terminologi. Kalau etimologi wajib kamus atau mu'jam, ma'ajim. Kalau terminologi Anda harus merujuk kepada pendapat ulama. Dan footnote-nya juga harus dari kitab atau dari buku. Nah, gitu. Jadi kalau Anda misalkan menurut Jalaluddin As-Suyuti atau As-Sayuti, berarti footnote-nya harus juga bukunya Jalaluddin. Jangan menurut Jalaluddin Suyuti, footnote-nya Buya Hamka. Gitu. Ya kan? Bagusnya secara etimologi, teorinya siapa yang Anda pakai, bukunya itu yang Anda kutip. Ya kan? Az-Zarkashi. Ya kan? Az-Zarqani. Itu harus bukunya masing-masing yang Anda boleh. Jangan jangan anu. Kecuali Anda tidak dapat bukunya, Anda boleh katakan menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Imam Prof Quraish Shihab mengatakan begini. Dalam kitabnya mengatakan itu boleh. Kalau tidak dapat kitabnya, bukunya, tapi kalau memungkinkan di Manaul Qattan, di Al-Itqan. Kenapa pakai GGG? Ini gampang gini, jangan ada kitabnya, PDF-nya juga ada, Maktabah Syamilah juga ada. Apa mami kalau tidak ada memiliki? Iya kan? Masa mama tidak baca, dia tinggal baca mami itu. Dan seterusnya begitu ya. Jadi mulai sekarang ini upgrade kemampuan Anda. Anda lagi bukan maba. Anda sekarang sudah senior. Ada nih adik kelas sekarang. Jadi harus lagi ditingkatkan sekarang pembelajaran teori dan begitu. Oke, ada kesibukan tak? Betul. Betul. Tetapi karena, mohon maaf, bukan saya yang suruh masuk di S2, bukan saya paksa ki, bukan juga uangku suruh ki bayar SPP, ya kan? Iya, tuh. Tapi kan istilahnya kesadaran pribadi. Kalau begitu, Anda sebagai status Anda sebagai guru, kalau ingat juga status Anda juga sebagai mahasiswa. Kalau begitu, dua-dua jalan. Dua-dua jalan. Ya kan? Nah, besok-besok Anda sudah menikah, Anda juga sebagai seorang guru, sebagai seorang suami, ya harus dua-duanya juga jalan. Iya kan? Nah, begitu. Karena Anda sebagai mahasiswa mungkin berstatus sebagai guru, sebagai pembina, sebagai anak, sebagai apa status Anda, multi status Anda harus Anda ikuti dan tunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Saya hanya menagih satu status dari Anda yaitu mahasiswa, pelajar. Namanya pelajar berarti banyak belajar. Jadi satu di belajar fungsinya Anda belajar. Makanya buat bakala, buat apa. Beda kalau dosen kasih yang tiga itu anunya namanya tridharma. Tiga anunya, tiga itu fungsinya. Ya. Yang pertama mengajar, menguji dan membimbing. Nah, itu satu paket itu, mengajar, menguji dan membimbing satu paket. Paket kedua apalagi penelitian. Nah, paket ketiga yaitu eh, pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi harus turun ke lapangan ada pengabdian masyarakat. Itu kita itu. Kalau dosen, ya kan? Kalau dia di kampus, mungkin dia ada penelitiannya, ada PKM-nya, pengalaman masyarakatnya, dan sebagainya. Beda kalau mahasiswa, satu di fungsinya mahasiswa, belajar saja, itu enak, nah. Ya kan? Masya Allah.
Kalau begitu, apa mam itu kalau makalah tidak berkualitas ya. Etimologinya dilihat dari kamus, terminologi harus jelas siapa yang berpendapat. Teorinya siapa yang Anda pakai? Mazahib tafsir. Teorinya siapa yang kita pakai? Ya. Manhajul mufassirin. Teorinya siapa kita pakai? Nah, ketika diramu dua-duanya, apa perbedaan dan persamaannya? Teorinya siapa kita pakai? Atau kita tidak pakai teori, melahirkan teori baru. Itu lebih bagus. Melahirkan teori baru. Salah. Kalau menurut ini definisi Al-Ghazali, menurut ini ada definisi Al-Zahabi tentang manhajul mufassirin, itu masih rancau, mau sama dengan manhajul mufassirin. Jadi menurut dia menyamakan. Ya, tetapi hemat kami, mazhab tafsir ini arahnya ke sini, manhajul mufassirin arahnya begini. Bisa memilih begitu, ya. Contoh, tafsir dengan takwil. Ada ulama yang menyamakan. Namanya Muhammad bin Jarir Abu Ja'far Al-Tabari. Ya kan? Nah, itu abad 5 abad ke-6 itu menyamakan itu. Tafsir dengan takwil sama dengan ji. Tetapi belakangan lagi muncul tidak. Yang dimaksud adalah tafsir ini, yang dimaksud adalah takwil ini. Ini teorinya sini. Mantap. Begini juga begini. Ada ulama mungkin menyamakan mazhabut tafsir wa manhajuhu sama dengan ji itu. Ya kan? Nah, ada juga tidak beda. Beda itu. Ada juga tidak ada itu istilah mazahib. Sebenarnya ini manahij ini, manahij. Jadi satu dia istilahnya. Ada juga merangkum dua-duanya. Jalan tengahnya begini loh. Inilah versi pendapat dosen-dosen tafsir di UIN itu membedakan. Makanya kalau Anda di Usuluddin kemarin seperti Ustaz Rahmat, Ustaz Wahida, ada itu mata kuliah khusus mazahibut tafsir, ada mata kuliah khusus manahijul mufassirin. Ada mata kuliah khusus. Beda lagi itu. Ya, jadi dua mata kuliah ini two in one digabungkan. Ya. Digabungkan dan ada lagi mata kuliah satu membahas kitab tafsir. Jadi sebenarnya ini mata kuliah mazahibut tafsir wa manahjuhu. Kalau di Usuluddin itu 3 mata kuliah menjadi satu di pasca. Ya, membahas kitab tafsirnya ada, karena nanti ada contoh-contoh tafsirnya. Ada mazahibut tafsirnya memang, ada mata kuliah manahil mufassirin memang. 3 ini menjadi satu di pasca, diramu semua. Ya, dikasih parsial, kasih mendalam, kasih fokus, kira-kira bagaimana titik temunya 3 mata kuliah ini. Itulah bukan bilang sama justus kalau begitu double ki. Waktu S1 belajar ilmu Al-Quran, S2 belajar lagi ini, itu double ki. Tidak. Harusnya kalau S2 lebih mendalam. Dosennya menjelaskan lebih mendalam, makalah-makalah yang disampaikan juga oleh mahasiswanya lebih fokus dan lebih menyelami. Lebih menyelami kandungannya. Kalau tidak, seperti kemarin. Munasabah Makkiyah Madaniyah. Kalau itu terus kemarin diskusimu saya dengar. Ya kan harus apa bedanya? Apa bedanya? Beda SPP-nya ini. S1, S2. Masa itu terus di Makkiyah Madaniyah dipelajari. Sebab nuzul itu tuh lagi nubahas. Kasih mendalam ki. Ini juga sudah makin belajar mazahib atau manahij. Kalau begitu kasih dalam ki lagi. Bagaimana caranya kasih dalam? Ingat. Bisa kita sanggah teori. Bisa kita menemukan teori. Atau tempel-tempel teori. 50-50, sebagian atau integrasi, similasi. Jadi sebagian kita terima ini teori, sebagian kita tolak. Boleh begitu. Semuanya kita ambil dengan alasan, semua kita tolak, atau sekali kita kita terima dengan alasan. Contoh. Misalkan tafsir tasawuf. Ada nanti pelajaran kita tafsir tasawuf, mata kuliah keberapa itu, pertemuan keberapa. Ada ulama mengatakan, tafsir Isyari, tafsir Sufi, tafsir tasawuf itu bid'ah. Oke, pendapat satu. Pendapat kedua, bagus itu tasawuf ini cara mendekatkan diri kepada Allah. 2. Maka muncul ulama yang ketiga memadukan. Bisa saja benar pendapat pertama, pendapat kedua. Bagaimana caranya? Bisa diterima tapi dengan syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ditolak. Kalau memenuhi syarat diterima. Berarti dia 50-50. Ini pendapat yang saya pegang ini tafsir Sufi atau tafsir Isyari misalkan. Jadi pendapat pertama yang terlalu ekstrim ditolak itu bid'ah. Ada juga boleh itu terlalu ya kan kita tengah-tengah. Tengah-tengah. Ditolak kalau tidak memenuhi syarat. Ya betul, saya sama dengan Anda. Kalau tidak memenuhi syarat ditolak itu. Dan saya juga sama kepada yang lain. Bisa diterima kalau memenuhi syarat. Itu kan. Itu namanya teori, bisa begitu. Ya, mazahib tafsir begini nanti kita akan pelajari tahlili. Jangan bilang ini tahlili sudah nih. Nanti harus banyak pembuktian, brother.
Tafsir Al-Misbah karya M. Quraisyab dikatakan tahlili. Kenapa? Kenapa itu? Apa buktinya? Apa indikatornya tahlili? Tahlili adalah tafsir begini-begini. Apa indikatornya? Apa indikatornya? Bagaimana caranya diukur itu? Tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Misbah, Al-Qurtubi dikatakan tahlili. Siapa tahu tidak ada, siapa tahu sih langsungan gitu harus ada angka-angkanya kah, ada indikatornya kah, ada pembuktiannya kah? Harus kita rumuskan itu. Oh, begini ternyata ada rumusnya. Oh, salah rumusnya ini. Benar kini ada. Itu. Inilah pelajaran kita di pasca supaya lebih dalam ya. Semoga mata kuliah lain dan kedepannya nanti lebih anu lagi ya. Apalagi Anda ini sudah masuk di kurikulum baru. Kurikulum baru itu ada beberapa mata kuliah yang beda dengan mata kuliah kurikulum lama. Ya, Anda ini bersyukur kurikulum baru, di antaranya nanti Anda semester 3 itu Anda akan pelajari living Quran. Senior-senior Anda yang masih mata kuliah kurikulum lama tidak mempelajari living Quran, kasihan. Sekarang Anda sudah pelajari living Quran dan mata kuliah lain itu berbeda dengan sebelumnya. Karena sekarang sudah banyak kajian-kajian lapangan, kajian-kajian Al-Quran lapangan, bukan hanya pustaka sekarang, banyak di lapangan. Nah, sejak beberapa tahun terakhir, tetapi tidak ada mata kuliahnya. Maka alhamdulillah sejak tahun lalu itu ada mata kuliah kurikulum baru kami menyeruskan sama Ustaz Sodik. Kasih tambah itu living Quran di semester 3 supaya nanti ketika membuat tesis kajiannya itu kalau ada yang mengambil lapangan, pustaka dan sebagainya. Kalau kajian tahlili tematik gampang ji. Memang ada teorinya, ya kan? Tapi kalau ini kajian living Quran di mana aku pelajari? Metode penelitian tafsir mungkin tidak mendalam. Oh, ada mata kuliah khusus itu. Eh, Ya, apakah saya yang ajar atau Prof. Galib atau Prof. Yusuf? Biasa bergantian kita mengajar 3 orang itu. Kalau mata kuliah living Quran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sudah deh. Tapi, Mak. Anggu-anggu kapan tidur nih? Kapan semua ini? Main. Pima tidur juga deh kalau begini deh. Bagaimana saudara-saudara ini? Mana? Masih ada kah? Ustaz Wahidah? Masih bertanya atau apa? Ini baru satu poin ini. Nggak ada nih. Kalau nggak ada nih. Subhanallahul azim kalau begitu. Hmm. Masih ada kah? Oh, ingat itu ya. Setiap ya satu pertemuan ada 4 nanti yang akan tampil. Yang pertama tentunya ada moderator. Nanti silakan atur siapa moderator. Dan tentunya ada narasumber atau pemakalah. Dan yang ketiga, fungsi dari moderator silahkan saya bebaskan menunjuk siapa yang pimpin doa. Kita harus pimpin doa dulu. Tadi kita mulai tidak berdoa ya. Astagfirullah lupa nih. Gara saya itu gara-gara minta tidak konsentrasi. Tadi siang saya mengajar lupa ingat. Tadi lupa ini gara-gara rahmat tidak nacetka. Yang umpat melewat bilang mau di kuliah ini kau atau jangan-jangan puasa nih semua ini cepat sekali. Ya kan? Ya oke. Apa tadi itu? Ada yang ketiga. Ada yang baca salawat. Ada yang baca salawat. Saya suka baca salawat. Apalagi sekarang saya adalah sekretaris ilmu hadis ini. Jadi saya harus menyebarkan salawat dimanapun saya berada. Ya, ilmu hadis. Iya. Jadi harus berbanyak salawat. Masya Allah. Itu. Jadi 4 ya. Tunjuk moderator nanti yang menunjuk siapa yang akan membawakan salawat. Salawat itu ribuan, ratusan. Terserah Anda mau salawat apa. Bagaimana Jibril? Kalau saya ajar di pondok. Suka salawat kan? Masih ngaji salawat-salawat saja Jibril. Atau salawat Jibril. Nanti kalau Jibril ini banyak salawatnya nih. Bisa juga salawat Jibril juga langsung ini. Sallallahu alaihi Muhammad dan seterusnya. Banyak salawat itu ya. Ada beberapa salawat yang ada sanatnya ya, yang langsung pakai kasih. Ada juga tidak. Ya, silakan. Salawat apapun yang Anda pilih. Yang penting dalam mata kuliah kita salawat. Itu saya tambahkan ya. Saya suka bersalawat ya. Dan tentunya doa dan ada nanti moderator. Jadi 4 ini ya. Berapa orang ini? 7. Jadi yang lain itu berarti peserta aktif yang lain. Ada moderator, ada narasumber, pemakalah, ada pembaca doa, ada juga pembaca salawat. Pembaca salawat itu letaknya di mana? Siapa itu? Siapa temannya itu Wahidah? Kayak kenal. Kau nih Ustaz. Oh, ya enggak apa-apa, ikut saja, ikut saja. Iya, 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 iya. Nanti pembaca salawat itu moderator letaknya setelah tanya jawab. Jadi nanti siapapun moderator pertama dibuka dengan bismillah, kemudian baca doa, kemudian PowerPoint atau presentasi dari pemakalah 10-15 menit saja, jangan lama-lama. Kemudian tanya jawab, ini yang kasih lama. Bertanya dulu,
Pertanyaan dulu sesi pertama. Sambil menghimpun pertanyaannya tiga atau berapa, tiga atau empat dan seterusnya, kita berikan juga kesempatan pemakala untuk menganalisis atau mencari jawaban. Untuk itulah kita berikan waktu undur-undur waktu itu dengan cara apa? Memperbanyak salawat. Itu mungkin 2 menit, 3 menit kita salawat sambil kedua pemakala cari juga jawabannya. Ya, kasihan itu kalau langsung tanya jawab langsung langsung jawab belum pernah searching, belum pernah buka kitab ya kan? Supaya bagus jawabannya, saya berikan waktu sesi tanya jawab salawat 2-3 menit. Kita salawatan dulu sambil pemakala juga cari-cari jawabannya. Sudah salawat, kita jawab nih apa pertanyaannya, baru dikembalikan kepada dosen pengampu. Diarahkan yang mana benar, yang mana salah, atau salah semua atau benar semua. Nanti dilihat ya. Saya ya lumayan setengah jam, 1 jam lah, boleh lah. Kita nanti diskusi. Oke, masih ada lagi? Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang bertanya? Apa yang ada bertanya? Sudah deh, sadaqallahu lazim. Tidak ada bertanya. Habis waktu. Ingat, makalah tadi ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Dan khusus pemakalah ketiga dan seterusnya, itu perbanyak contoh-contohnya. Perbanyak kitab-kitab yang diberikan sebagai sampel. Ya, dijadikan sebagai sampel. Kalau pemakalah 1-2 itu teori saja ya. Pemakalah pertama itu kalau tidak salah gambaran umum. Pemakalah kedua itu tentang sejarahnya. Pemakalah ketiga masuk nih. Tahlilika, ijmali, sampai pemakalah terakhir itu banyak teorinya itu cuma mungkin 2-3 halaman saja teori yang Anda sampaikan, tetapi perbanyak contoh. Ya. Jadi makalah saya itu biar 5 halaman, tidak apa-apa gitu Wahidah. Ya, jangan terlalu banyak. Ya. 5 halaman, yang penting akurat, contoh-contohnya. Oke, mantap. Jadi teorinya 25%, contoh-contoh dan aplikasi dan pembuktiannya, ini paling utama. Contoh dan pembuktian itu 75%. Makalah ketiga dan sampai makalah 14. Adapun makalah 1-2 teorinya yang banyak. Ya, pemakalah 1-2 itu teorinya yang banyak dan harus kuat ini. Pemakalah 1-2 itu harus orangnya kuat, literaturnya kuat, karena kita harus sepakati memang. Kalau pemakalah 1 dan 2 tidak sepakat dan kita masih buntu di materi 1-2, bagaimana mau lanjut pemakalah berikutnya? Ya, makanya 1-2 itu harus kuat di sini. Oke, kemudian 7 orang ini berarti masing-masing 2 makalah, ada apa ini? Masing-masing 2 orang 2 pemakalah. Silakan atur bagaimana porsinya. Nah, ingat pemakalah ketiga dan sampai terakhir pemakalah 14, teorinya cuma 25%. Kita sudah tahu semua apa itu tahlili, apa itu jimali, apa itu maudhui, kita tahu semua itu. Untuk semua itu, ya kan? Oke. Kita hanya teorinya 25%, tetapi 75% adalah contoh-contohnya diperbanyak, aplikasinya, pembuktiannya, contoh konkretnya bagaimana, atas sanggahan Anda, analisis Anda, itu 75% ya. Pemakalah ketiga sampai pemakalah 14. Bagaimanapun itu harus diperbanyak itu ya. Kalau tidak, Anda kewalahan itu kalau tidak banyak prakteknya. Kalau itu jumali adalah begini-begini, tahlil ada, bosan mati. Satu begitu jadi pelajari. Ini banyak praktek dan pembuktian dan contoh. Ya, ya, ya. Selama ini Anda katakan Tabari itu tahlili, siapa tahu tidak? Ya, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dan tahlil, siapa tahu tidak? Atau apa contohnya, apa buktinya? Di jilid berapa contohnya? Namanya pembuktian itu harus lengkapi. Jilid berapa? Di halaman berapa contohnya? Kalau perlu ada teks aslinya, ya, ada terjemahannya, silahkan. Begitu namanya belajar, coy. Ya, masih ada? Habis waktu. 15 menit mami, mau jam 6. Sama gayanya ini. Rahmat, begini bertanya. Bagaimana yang lain? Adakah? Tidak ada, Ji? Tidak ada yang lain? Sudah paling kalau tidak ada. Bagaimana? Ibnu, Rahmat, Baso, Fatur, Suandi, Sabul Kafi, Jibril masih jaringannya tidak bagus dengan nanti Jibril jaringanmu kasih bagus memang nih. Minggu depan cari jaringan yang bagus. Mana tadi ada tuh di grup. Cepat.
Sabar Ustaz, saya sedikit. Ya, jangkau sedikit, biar banyak. Itu Ustaz tadi kalau misalnya ada dalam satu kitab misalnya terkenal misalnya sebagai kitab Bil Maksur tapi ada sebagian isinya Bil Roi bisa diambil contoh di situ Ustaz. Di Bil situ nih Roinya. harus dibuktikan teorinya, harus diperkuat teorinya. Tafsir bil masur itu apa? Apa itu tafsir bil ro'i? Betul, betul. Dan siapa tahu bisa nusangka Kang, atau baru itu bil masur, ternyata ada juga bil ro'inya. Makanya penting pendalaman teori. Ya, belum bisa jelaskan ini, belum bisa jelaskan ini. Cari dulu referensinya. Kalau saya jelaskan ini, masa disuapin terus? Kalau S1 ini saya suapin ini. Tapi kalau S2 menggali sendiri, menyelam sendiri, berenang sendiri dulu. Nanti kalau tenggelam kok baru aku tangkap. Kasih napas buatan. Tapi buatannya bukan pakai pakai alat ya. Jangan kau sembarang pikir napas ini patur ini napas buatan ini sembarang pikiran kotornya ini. Napas buatan itu yang oksigen itu yang ada itu di rumah sakit itu napas buatan yang begini yang ada alatnya begini atau Infus. sekali pompa begini, pakin pak, itu maksudnya. Sebenarnya kalau tenggelam kok baru dikasih dibantu. Tapi harus dulu menyelam ya. Harus dulu menyelam, iya. Jangan disuapin terus. Suami istri pengantin baru gitu saling suap-suapan, iya kan? Harus tahu sendiri. Ketika Anda buntu, nanti dikasih. Seperti tadi bil masur. Apakah bil masur itu semuanya tafsir bil masur? Tapi tidak ada, hampir tidak ada. Hampir tidak ada tidak tafsir yang murni 100% bil maksud atau murni bil ra'yi terus. Kalau begitu apa definisinya? Kembali lagi pengertian tafsir bil maksud itu beda pendapat ulama. Ada mengatakan versi ini, ada versi begini. Beda pendapat lagi. Kalau begitu pendapat yang mana? Tarjih yang Anda pilih. Oh, pendapat ini. Apa alasan Anda? Jadi kajian teorinya itu begitu saja. Singkat tetapi mendalam. Kajian prakteknya contoh-contohnya perbanyak. Kalau At-Tabari Ibnu Katsir banyak nih, banyak di kitab tafsir lain, An-Naisaburi, Ibnu Arabi, banyak kitab tafsiran lain itu. Iya kan Al-Alusi yang mau kasih contoh-contoh dan seterusnya ya. Supaya plagiasi Anda tidak banyak, samanya turnitingnya similarisasi apa namanya? Susahnya. Saya tuh Hamzah kalau bahasa-bahasa begitu, Hamzah bedeng Wahidah Hamzah. Kalau bahasa-bahasa begitu, tak loko-loko mulutku. Apa tadi? Similarisasi. Pusing saya itu. Lidahku kalau begitu. Demokrasi, liberalisasi, tarasi. Kalau tarasi cepaki. Cepaki mulutku kalau begituan. Kalau bahasa-bahasa yang ilmiah itu, mohon maaf ini, saya tradisional saya itu. Bahasa aku bahasa sederhana aja dong. Ya, oke. Jibril mungkin ada yang mau disampaikan Fatur Rahmat Ibnu As-Sabul atau siapa? Siapapun itu. Nah, kalau sesuatu jangan diganggu sementara berziarah kubur. Nah. Yang lain bagaimana? Oh, belum sampai. Belum sampai sesuatu. Masya Allah. Jauh-jauh perjalanan. Jadi jalanan kapang itu di Sidrap. Ya. Oke. Masih ada lagi? Bisa minta salinannya tadi, Ustaz. PPT-nya yang rancangan itu Jangan mau ku minta makalah. salingan. Foto mi langsung. Eh, minta salingan-salingan. Catat ke wading. Salingan-salingan. Catat mi. Ku buat tampilkan kemana tadi itu PowerPoint-ku. Eh, Catat mi saja. Atau foto, screenshot kike. Mana mi tadi itu. Eh, 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 Sudah mi ini. Eh. Ini mau penting Ini mau. Jangan mau ku. Nanti copy paste ko Oke, lagi, Ustaz. Sudah, Ustaz. putar knitting ko lagi, nanti bilang plagiasi, foto misalnya, foto mi, ini nggak hafal, ini yang paling penting yang banyak sekali, sudah mi, Sudah, Ustaz. screenshot mi atau apa, screenshot baru simpan di grup, supaya tidak diingat ki. Apa lagi? Nggak ada mi. Itu kalau nggak ada tanya kayak itu biasa begitu. Ya, apalagi kalau prop-prop itu ada guru, ada nanti tuh semu prop-prop tanya-tanya kita. Biasa itu kalau prop tidak atau kiai-kiai dan prop itu ilmuwan itu ulama itu biasa harus ditanya supaya keluar ilmu do atau dipancingi. Hmm. Atau sengaja dikasih marah-marah supaya keluar ilmu biasa juga begitu. Iya kan? Kalau saya jangan mau kepancing bukan ya ikan.
Oh, iya. Oke. Dan seterusnya. Sudah, Mi? Apa Wahidan kiringang ini? Dia mau saya kiringang anu. Di grup mau kiringang. Nah saya di buah kini baru Salah saya nu kirim kiringang. kau Ustaz. Minta maaf kau Ustaz. Iya, maafkan ya kok karena mami orang lebaran, mami orang puasa. Innal aidin wal faizin. Dia mau minta maaf. Saya lagi nak kiringang. Itu kau dong yang bertanya atau di grup, di Mau grup. mau kata dikasih masuk di grup Ustaz. Iya, dan seterusnya. Masih ada lagi ingin bertanya atau apa? Sudah Mi deh. Ah, sudah Mi, sudah cukup ini hampir 2 jam. Tapi insya Allah kalau Ramadan kita mengerti juga kalau Ramadan. 3 minggu kita nanti akan kuliah atau 4 minggu kuliah Ramadan, tidak apa-apa. Ada dispensasi. Terserah Anda semua bisa diskon 15 menit atau sampai 30 menit lah. Ya, tapi jangan jual diskonnya 1,5 jam. Iya kan? Ya, atau diskonnya 1 jam. Bolehlah kita tolerin. Dosennya juga, semua dosennya juga itu puasa. Anda juga semua. Kalau perempuan, tidak aja kalau perempuan di biasa juga halangan ji ini. Kalau perempuan iya. Tapi sakit tahu peruna di kalau halangan orang di. Oh iya iya oke. Kalau diskon sampai 30 menit bolehlah kalau menurut saya. Ya. Jadi selama Ramadan kuliah online enggak apa-apa ji ya diskon 30 menit atau 25% lah. Kita hanya kuliah 1,5 jam mungkin enggak apa-apa lah ya. Kita maklumi. Ya mungkin mau khataman, mau apalagi kalau ini kalau Ramadan ini kan buka puasa ini menjelang buka puasa dan banyak nih ribu pasti masjid itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ribut nih kan kita juga pasti tidak konsentrasi nih. Makanya kalau sudah 5:30 mungkin nanti 1,5 jam saja kita ya selanjutnya istirahat perbanyaklah ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mata kuliah ini sangat penting karena ulama-ulama kita itu kalau buku-buku hadis, buku-buku fikih, apalagi buku sejarah, mohon maaf, kalau masuk bulan Ramadan terkadang ulama-ulama klasik kita itu, salaf kita itu menutup buku-bukunya semua itu. Satu mami nak buka Al-Quran mami dan ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Saking saking pentingnya Al-Quran karena Ramadan adalah bulan Al-Quran ya, bulan Al-Quran. Dan saya juga sangat bersyukur, Anda juga bersyukur, Anda juga sang Al-Quran, saya juga dosen Al-Quran. Kita sangat bersyukur karena Al-Quran ini adalah bulan Ramadan adalah bulan Rodi ilmu Al-Quran, bulan Ramadan. Masya Allah. Oke, sudah deh. Nanti lama-lama menangis kayak itu kalau aku jelaskan lagi. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti ini Hamzah Nur Wahidah Hamzah ini pegang hidungnya ini. Tidak busuk di mulutku anu, sudah jadi sikat gigi he. Sampai kau bau mulutku ke kau. Kenapa nutup mami hidungmu? Tersinggungku. Untung bukan jadi kelas ini. Tersinggungku di hadapanku lagi baru tutup hidung. Ngapa me tidak busuk di mulutku anu? 2 kali masih sikat gigi nih hari. Eh, hidung, hidung, tutup hidung sedang ini. Lu rasa kah bau mulutku di situ sampai di situ di rumah nu? Nanti saya kirim JNT bau mulutku supaya nu rasa tuh nih COD. COD nanti. Pusingku saya deh. Sudah Mi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saksikan insyaallah mata kuliah Mazahibut Tafsir wa Manahjuhu dalam episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama, sama-sama. Selamat semua. Sehat-sehat semua.